Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 4 semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian di rumah sehat walafiat bersama keluarga. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran yang kedua dalam pelajaran agama dan budi pekerti kita. Kita akan masuk di halaman yang ke-11, pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita akan mempelajari apa arti iman kepada Allah, siapakah Allah, dan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah Tuhan kita. Ketika mungkin kita semuanya ditanya, kamu orang Islam lah? Iya. Terus siapa Tuhanmu? Bagaimana sifat-sifat Tuhanmu? Maka kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbil Alamin. Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah penguasa seluruh alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam semesta ini. Jadi jika arti beriman kepada Allah, artinya kita meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhannya, semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita mengetahui bahwa beriman kepada Allah artinya meyakini adanya Allah, dan setelah kita paham siapakah Allah, maka jawabannya Allah adalah Rabbil Alamin. Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam semesta. Allah satu. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada apapun yang setara atau semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada pun yang semisal dengan Allah, tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Walaupun misalnya apapun, Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, tetapi nama Allah tidak sama dengan sifat Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Contohnya Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Allah memiliki sifat hidup. Ya, Allah adalah al-haya, hayyul, hidup. Tapi apakah kita mengatakan bahwa sifat Allah hidup sama dengan hidupnya manusia? Kita katakan tidak sama. Kita hidup, Allah juga hidup. Tetapi kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, qayyumnya Allah, hayyulnya Allah pasti berbeda dengan sifatnya makhluk. Allah Samiul Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita juga manusia mendengar, melihat. Apakah pendengaran Allah atau penglihatan Allah sama dengan penglihatan manusia? Pasti kita mengatakan tidak sama. Allah memiliki sifat sesuai kebesaran Allah, kita memiliki sifat sesuai dengan kelemahan kita sebagai manusia. Nah, jadi itu tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi pertanyaan pertama. Tadi saya Ustadz ulangi biar jelas. Ketika kita mengatakan
Apa arti beriman kepada Allah? Artinya kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, bahwa siapakah Allah? Maka jawabannya ada dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah adalah pencipta, penguasa seluruh alam semesta. Langit, bumi, serta segala isinya, manusia, hewan dan lainnya, semuanya Allah yang menciptakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita mengenal Allah? Jadi tentunya ketika kita ingin mengetahui dengan sesuatu tersebut, kita harus mengenalnya. Maka pertanyaannya, bagaimana cara mengenal Allah, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta ini? Maka di dalam buku ini disebutkan cara mengenal Allah ada tiga cara. Yang pertama, kita lihat di halaman 12, yaitu melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, nama-nama Asmaul Husna. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Bagaimana kita mengenal Allah? Artinya kita mengenal Allah melalui alam semesta. Coba lihat di halaman 12. Apa saja ya benda mati itu? Ada meja, ada kursi, ada batu, ada pensil, ada buku, ada gunung, dan lainnya. Apa saja benda hidup itu? Kita lihat ada pohon, ada bunga, ada manusia, ada ikan, ada serigala atau ada harimau, dan ada kerbau, sapi dan lain sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kursi yang buat manusia. Tapi pertanyaannya, apakah manusia yang membuat kayu? Apakah manusia menumbuhkan kayu dengan syarat-syaratnya yang bagus? Kita katakan tidak mungkin. Manusia hanya dia menebang kayu tersebut, kemudian mengolahnya menjadi bermacam-macam. Contohnya di perpustakaan ini, kayunya jadi rak, kayunya jadi meja, jadi kursi. Manusia hanya merubah dari kayu, bukan manusia yang menciptakan kayu tersebut. Tidak ada manusia hanya menanam. Tapi itu pun bijinya sudah ada. Manusia hanya menanam. Tapi semua asal usulnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Jadi anak pintar, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada, lihat halaman 13, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Maka Rasul menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Jadi semua alam semesta inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semuanya ada yang menciptakan, tidak mungkin terjadi secara sendirinya. Nah, ini materi yang Ustaz sampaikan pada pelajaran yang pertama ini. Silahkan disimak dengan baik, yaitu di halaman 11, 12, dan 13. Adapun materi berikutnya, ini hari ini tidak ada tugas, cukup dengarkan materi ini. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan materi berikutnya pada hari Kamis. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Semoga bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.